Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya pengen cerita tentang kegiatan 2 hari saya tanpa handphone, dan mungkin ini akan menjadi sedikit masukan ataupun videonya akan memberikan sedikit manfaat kepada teman-teman semua yang mungkin sedang ingin detox dari sosial media, yang mungkin ingin sedang berhenti bermain sosmed, atau mungkin ingin mengurangi ketergantungan dari megang HP. Semoga video ini menjadikan teman-teman untuk bisa rehat sejenak dari sibuknya diri untuk memegang gadget dan bersosial media. Langsung aja ke video ini. Kalau misalnya ditarik ke belakang, mungkin ada sekitar 6 atau 5 kali saya ganti handphone, dimulai dari Redmi yang keluar pertama, Redmi itu Prime, dan ya mungkin itu salah satu HP pertama yang dikeluarkan sama Redmi kalau nggak salah. Saya punya itu pada saat tahun pertama kali rilis, kemudian berganti-berganti seiring dengan keluarnya Xiaomi tipe yang terbaru. Entah karena waktu itu forum jual beli di Facebook yang lagi rame, ataupun karena keinginan pada saat itu yang pengen terus update megang HP, jadi akhirnya ya makin tahun ke tahun kayaknya hampir selalu ganti gitu, walaupun bukan baru tapi second dan belinya di marketplace atau di Facebook. Tapi setidaknya ada mungkin bisa dibilang 6-7 kali ya untuk beberapa kali ganti handphone, dan kayaknya memang kebanyakan HP yang saya pegang ya Android. Jadi pada saat 2019 saya megang iPhone 6s, dan kayaknya nggak cocok gitu karena begitu sekali jatuh layarnya langsung retak dan belakangnya langsung retak juga. Jadi kayaknya kalau belum dipasangin pelindung kayaknya kurang kuat kalau misalnya HP iPhone. Jadi akhirnya setelah ganti dari iPhone, akhirnya beralih ke Android sampai sekarang. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau diceritain. Dari sisi yang mungkin teman-teman bisa ambil ataupun bisa di-highlight adalah bagaimana saya belakangan ini, sekitar 5 hari ke belakang, ada proses yang mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua, ataupun setidaknya saya ingin sharing aja pengalaman yang akhirnya membuat saya sadar akan pentingnya meninggalkan handphone di kehidupan kita. Pada saat HP saya yang tipe Samsung A70 ini rusak dan nggak bisa dicas, itu sebenarnya saya udah beberapa kali servis, udah beberapa kali ngebenerin, dan hasilnya tetap sama aja untuk HP itu nggak bisa dicas, dan ada banyak masalah lain, dimulai dari portnya yang nggak masuk, terus malah sekarang ganti ke IC casannya, pokoknya macam-macam lah, sampai akhirnya saya nggak megang HP selama 2 hari, dan mungkin selama 2 hari itu saya juga banyak belajar banyak hal, terutama mengenai kecanduan, bukan dari sosial media aja, tapi kecanduan dari megang HP. Pada saat HP saya rusak dan saya nggak megang, atau saya nggak punya sesuatu yang dipegang atau yang biasa digenggam di tangan, yaitu HP, saya akhirnya banyak menghabiskan waktu di depan laptop yang nggak ada, dan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya atau di internet menggunakan laptop. Jadi pada saat HP nggak ada atau lagi di servis waktu itu, akhirnya saya menghabiskan banyak waktu di depan laptop, terus buka YouTube, buka Excel untuk urusin kerjaan, terus juga buka banyak website yang mungkin belum saya ketahui. Pokoknya intinya saya menghabiskan banyak waktu untuk tetap berkegiatan, tapi dengan menggunakan beda perangkat gitu. Kalau misalnya di HP biasa pakai aplikasi-aplikasi yang udah terinstall, sekarang di laptop juga berusaha kayak gitu. Jadi saya tetap berusaha buka IG di laptop, saya juga tetap berusaha buka LinkedIn di laptop, yang mungkin sebenarnya hal-hal itu tetap biasa saya lakukan di HP. Tapi yang mungkin menjadi banyak pelajaran yang bisa diambil ketika teman-teman nggak punya HP, itu rasanya kayak orang yang kembali lagi di zaman batu, terus mainan batu, atau mungkin kayak benar-benar kesepian gitu, karena kita nggak punya sesuatu yang bisa dipegang, yang bisa kita lihat sehari-hari. Karena kita adalah orang visual yang setiap harinya selalu disuguhi konten-konten yang mungkin kita nikmatin,
mata kita selalu dimanjakan sama konten-konten visual, mata-mata kita selalu dimanjakan sama konten audio visual, video yang setiap harinya kita bisa nikmatin dengan bebas, hanya tinggal scrolling sampai waktu kita habis. Pada saat 2 hari saya nggak megang HP itu, sebenarnya ada pola yang mungkin sedikit berubah, di mana dari yang tadinya saya menggunakan HP, sekarang saya berubah ke laptop gitu. Walaupun nggak sesering saya membuka pada saat menggunakan HP. Nah, pada saat membuka laptop pun akhirnya saya memutuskan untuk close beberapa kali untuk buka Instagram, dan akhirnya tetap bisa menghubungi orang lain menggunakan Telegram itu, karena ya salah satu bagusnya Telegram adalah nggak harus link dengan aplikasi yang ada di handphone, jadi saya tetap bisa menghubungi orang-orang dengan Telegram. Nah, pada saat 2 hari tidak menggunakan HP, ada banyak pelajaran yang mungkin ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman ketika nanti menghadapi situasi yang sama dengan saya. Yang pertama, ini mungkin berkaitan dengan sisi finansial ataupun sisi dana yang kayaknya teman-teman wajib harus persiapkan. Karena kalau misalnya sesuatu yang tidak teman-teman harapkan itu menimpa kalian dan kalian nggak punya prepare atau nggak punya persiapan, itu akan menjadi kewalahan bagi kalian sendiri. Kalau prinsip saya setidaknya selalu menyisihkan sedikit dari uang yang saya dapat untuk mempersiapkan dana darurat yang mungkin teman-teman sudah banyak pelajari di video-video yang lain. Dan kalau misalnya teman-teman punya gaji dan belum mengalokasikan ke dana darurat, coba untuk alokasikan mungkin 5-7% dari alokasi keseluruhan gaji yang teman-teman terima atau pendapatan yang kalian terima untuk masuk ke bagian dana darurat. Jadi dana darurat ini yang mungkin digunakan salah satunya untuk yang tadi, yaitu kalau misalnya HP rusak lah dan butuh HP yang baru, atau mungkin kalau misalnya teman-teman sakit dan belum punya asuransi, teman-teman bisa menggunakan dana yang sudah direncanakan tadi, dan kalian bisa gunakan uangnya itu untuk mengganti hal-hal yang tadi. Dan ya coba aja kalau misalnya kalian bayangin kalian nggak punya dana darurat, kalian nggak mempersiapkan itu ketika sesuatu yang nggak diinginkan terjadi dan kalian membutuhkan dana lebih, akhirnya kalian malah kebingungan dan ya coba segala macam cara untuk mendapatkan hal yang kalian butuhkan tadi. Jadi mungkin yang paling pertama yang saya ingetin adalah coba kalian bisa mengatur dan mengelola sedikit aja dana kalian untuk dipisahkan dan disisihkan ke dana darurat. Mungkin kalau misalnya hitungan bulan kalian bisa sisihkan 100k, 200k, atau 300k hanya untuk menyiapkan kesiapan-kesiapan yang tadi yang mungkin datangnya tidak terduga. Jadi suatu saat kalau misalnya kalian ada sakit lah atau ada sesuatu yang perlu diganti lah, kalian bisa menggunakan uang yang sudah kalian sisihkan tadi. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini berkaitan dengan sisi kepribadian kita, di mana pada saat kita tadi sudah punya kebiasaan yang mungkin sudah sulit dan kayaknya susah untuk dirubah, dan ketika ada hal yang memaksa kalian untuk merubah kebiasaan tersebut, kalian akan kebingungan gitu. Jadi ini juga dialami sama saya tadi, karena saya biasa buka Instagram di HP, saya biasa scrolling, saya biasa buka aplikasi-aplikasi yang lain, dan ketika HP itu nggak ada, saya akhirnya mengalihkan aplikasinya tadi ke laptop gitu. Dan ya tetap aja gitu, jatuhnya kayak sama-sama aja menghabiskan waktu untuk hal itu, tapi cuma di beda perangkat aja. Kalau biasanya HP ya sekarang laptop. Nah, yang mau saya garis bawahi mungkin teman-teman bisa mengalokasikan waktu lainnya ketimbang untuk membuka HP terlalu lama atau melihat HP terlalu lama. Kalian bisa menghabiskan waktu ketika di free time kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian suka, dan mungkin ini yang menjadikan free time kalian sedikit berbeda. Itu kalau biasanya kalian punya waktu luang dan dihabiskan untuk scrolling mungkin atau tiduran atau nonton Netflix terlalu sering, kalian coba sekali-sekali untuk ya mungkin hangout keluar, cari suasana baru, makan di tempat baru, dan kalian coba untuk tidak menggunakan handphone selama waktu tersebut gitu. Jadi ini akan membiasakan kalian untuk tidak bergantung sama handphone ataupun gadget. Dan ya ini nggak gampang gitu, kalian harus membiasakan ini mungkin harus sesering mungkin dan beberapa kali, karena kalau misalnya
tidak dilakukan secara terus-menerus, kayaknya akan kembali lagi ke kebiasaan yang semula. Yang nomor 3, yang terakhir adalah pelajaran yang bisa saya ambil, dan ini mungkin berharga juga bagi teman-teman, yaitu mengenai sebagus apapun HP-nya, kalau misalnya HP tersebut nggak bisa dicas atau nggak bisa masuk casan dan nggak bisa mengisi daya, sama aja HP-nya akan mati. Jadi ini juga sama dengan kita, dan mungkin ini keterkaitannya dengan konektivitas kita dengan Tuhan. Kalau misalnya sebagus apapun rupa yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebagus apapun baju yang kita pakai, dan sebesar apapun rumah yang kita punya, kalau misalnya konektivitas kita dengan Tuhan kita tidak nyambung, sebenarnya hati kita yang mati. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye bye.